Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa fasaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat maghrib dan juga kajian ba'da maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal majelis ini tidak ada kalimat yang indah yang lebih layak untuk kita ucapkan kecuali kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bisa rukuk dan sujud, untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan puncak daripada puncak kenikmatan. Kenikmatan tertinggi kita adalah ketika kita bisa rukuk dan sujud. Sebaik dan sebanyak apapun harta yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah rukuk dan sujud, tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun dunia, harta yang Allah berikan kepada kita, bahkan sampai 7 turunan tidak habis, kalau kita tidak pernah rukuk dan sujud, tidak akan bisa menolong kita, baik di alam kubur maupun nanti di akhirat. Karena apa? Status kita yang akan digunakan nanti di akhirat adalah status rukuk sujud kita sebagai seorang hamba. Maka sudah sangat berbahagia kita, beruntung kita bisa ditakdir malam hari ini bisa rukuk sujud di hadapan Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib. Maka sekali lagi kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paripurna tanpa celah, manusia yang menjadi uswah hasanah bagi peradaban umat manusia. Karena siapapun orangnya, baik yang sudah beriman maupun belum beriman, ketika mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, maka insya Allah dia ini akan menjadi manusia beruntung. Orang gak beriman ketika di dunianya ini mengikuti tata cara Kanjeng Nabi, baik itu di dalam
berkeluarga, baik itu dalam bermuamalah, pasti dia akan sukses di dunianya, meskipun di akhiratnya belum. Karena apa? Tidak ada iman. Tapi kalau bagi kita orang beriman, yang beriman bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, plus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, maka pasti dia akan jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maka untuk menambah mahabbah kecintaan kita kepada beliau baginda Rasulullah, mari kita awali dengan bersolawat kepada beliau terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Mufidaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Mufidaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wassalam Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita tentang sikap mental dan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, ini pelajaran yang penting. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikan soal oleh Allah. Semuanya pasti punya problem. Semuanya pasti punya masalah. Semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika diuji oleh Allah ini, ada orang yang lulus, ada yang lulusnya itu kumlot, ada orang yang lulusnya cuman baik, ada orang yang lulusnya itu cukupan. Bahkan ada orang yang ketika diuji oleh Allah tidak lulus, tidak naik kelas. Kenapa? Karena di dalam kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak didasari dan tidak dilambari dengan ilmu. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari
dalam bab yang ke-68 beliau memberikan kurikulum pelajaran agar kita ini di dalam menghadapi apapun dari Allah, takdir dari Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Yang takdir itu menurut kita takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya dari Allah, karena ini adalah bentuk ujian. Maka Al-Imam Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, liyukhaffifa alamul bala 'alaika 'ilmuka bi annahu subhanahu wa huwal mubli laka. Kata beliau, sebenarnya kesusahan dari bencana yang menimpa kalian akan menjadi ringan apabila kalian sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita. Jadi kalau kita ini sudah siap-siap bahwa ini adalah ujian, maka itu pasti akan menjadi ringan. Ujian itu kadang-kadang berupa sesuatu yang enak, nikmat, membahagiakan. Ujian itu juga kadang berupa sesuatu yang menurut kita itu gak enak. Jadi dua-duanya, baik yang menurut kita itu enak maupun yang menurut kita itu gak enak, itu sebetulnya dua-duanya ujian. Sehat yang menurut kita ini enak, itu juga ujian. Sakit pun sama. Cuman kita kadang-kadang memahami ujian itu ketika sakit. Ya Allah, sedang diuji sakit. Tapi ketika kita diberikan sehat, gak pernah kita merasa bahwa itu ujian dari Allah. Bahkan seringkali orang ini lulus ujian ketika itu diuji dengan ketidaknyamanan, ketidakenakan. Dan seringkali orang itu gagal ketika diuji dengan ujian yang sifatnya menyenangkan, membahagiakan. Kenapa? Karena ketika orang diberikan nikmat yang enak, seringkali gak sadar kalau ini adalah ujian. Jadi seolah-olah ketika diberikan oleh Allah harta, koyo-koyo harta kita ini hasil jerih payah, peras keringat, banting tulangnya kita. Seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini sudah ujian. Ketika kita ini mengaku atau merasakan bahwa uang ini adalah uang-uangku sendiri, ini adalah harta-hartaku sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah, maka ini adalah kegagalan manusia di dalam mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Ketika dia diuji gagal. Ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, seolah-olah sehatnya kita, berkahnya rajin olahraga, barokahnya kita menjaga makanan, minuman, barokahnya kita ini sering fitness, olahraga dan lain sebagainya. Seolah-olah gak ada kaitannya kalau sehat itu 100% adalah given, pemberian Allah Subhanahu. Sebab kalau sehat itu hanya diberikan kepada orang yang rajin olahraga, itu para atlet-atlet kayaknya harusnya tidak ada yang sakit. Kalau sehat ini diberikan kepada hanya orang yang punya ilmu kesehatan, rasa-rasanya dokter, perawat itu gak layak untuk sakit. Tapi ternyata dokter, perawat, ahli kedokteran pun sama. Kadang diberikan sehat,
kadang juga diberikan sakit. Karena apa? Sehat dan sakit itu mutlak hak prerogatifnya Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mentalitas kita harus dibangun. Ketika kita ini dalam keadaan sukses, jangan lupa sukses kita ini bukan 100% karena jeripayah usaha ilmu kita. Enggak. Ada intervensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang raja diraja yang kekuasaannya luar biasa, tapi ketika dikatakan, beliau mengatakan bahwasanya hadza min fadli rabbi, ini hanya karunia dari Allah Subhanahu, bukan karena kehebatan beliau di dalam mengelola kerajaan,